Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat pagi. Di minggu pagi ini tanggal 12 September tahun 2021 kita masih berada dalam suasana ibadah di rumah saja. Pada minggu pagi ini di minggu biasa kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-12 dengan judul Berkata-kata Bijak. Demikian firman Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan menghakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Saudara-saudariku, jemaat Tuhan yang terkasih, ada ungkapan, lidah memang tak bertulang. Apa artinya? Menurut Bapak Ibu, apa artinya? Arti ungkapan ini demikian kira-kira. Orang mudah berkata-kata, belum tentu itulah yang dilakukannya. Bisa jadi diartikan ucapan yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dipegang atau bohong. Artinya ungkapan ini memiliki banyak sekali makna. Kerap kali orang tersinggung, sakit hati, dan saling membenci disebabkan oleh perkataan-perkataan yang menyakiti hati dan perasaan orang lain. Sebagai ujaran yang berisi kebencian kepada oknum dan kelompok tertentu, saat ini mudah sekali kita dengarkan, entah itu disadari atau tidak, entah disengaja atau tidak. Yang jelas, segala macam ujaran yang menyakiti orang lain sebaiknya tidak usah dilakukan. Sebab kejahatan verbal yang melukai dan menyiksa orang lain melalui kata-kata bisa berakibat buruk pada mental dan kesehatan seseorang.
Oleh karena itu sangat dibutuhkan kemampuan bertutur kata dengan hikmat dan bijaksana agar tidak menyinggung dan menyakiti hati sesama. Di dalam bacaan kita Amsal pasal ditulis dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat 20 sampai 33. Penulis ini percaya bahwa hikmat berseru-seru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia mendengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku manggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hal ini mendengarkan hikmat Tuhan itu dengan jelas diajarkan. Digambarkan di situ bagaimana dengan nyaring hikmat menyerukan kepada orang-orang yang tak berpengalaman agar berpaling kepada tegurannya, mendengarkan perkataannya, memperhatikan nasihatnya dan menerima tegurannya. Ketika itu sungguh-sungguh dilakukan, maka lidah kita pun akan merasakan manis yang melebihi tetesan dari madu. Dalam perikop bacaan kita pada saat ini, yaitu Yakobus 3 ayat pertama sampai yang ke-12, Rasul Yakobus jelas sekali memberikan perhatian secara khusus kepada lidah manusia. Sekalipun lidah adalah bagian kecil dari anggota tubuh manusia, namun lidah memiliki kuasa yang besar yang dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah seperti kekang pada mulut kuda dan kemudi pada kapal-kapal yang besar yang dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut jurumudi. Digambarkan juga lidah laksana api. Sekalipun kecil, ia dapat membesar dan membakar hutan yang sangat luas. Maksudnya ialah lidah memiliki daya dan dampak yang sangat besar. Bermula dari yang kecil, dianggap sangat sepele ketika dibiarkan akan menjadi besar dan tidak bisa dikendalikan lagi. Maka kerusakannya sulit untuk dipulihkan. Lidah juga disebut sebagai sesuatu yang buas, bahkan lebih buas dari semua jenis binatang apapun. Hal ini berarti bahwa lidah mempunyai potensi merusak dan mematikan. Yakobus juga memperingatkan jemaat agar benar-benar menjaga lidah, sebab dengan lidah memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah yang sama bisa juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Oleh karena itu ia mengingatkan janganlah terjadi hal yang demikian. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, kita pasti ingat gerakan provokasi yang dilakukan oleh oknum dan kelompok tertentu dengan tujuan tertentu yang pada akhirnya menimbulkan konflik dan perpecahan. Timbul sikap saling membenci, menghujat, merendahkan dan intoleransi sampai terjadi konflik horizontal. Tentu hal-hal demikian tidaklah kita harapkan. Hal demikian janganlah sampai terjadi pada diri kita. Kita harus menjadi garam dan terang dunia, dan lidah serta bibir kita haruslah menyaksikan kemuliaan Tuhan, bukan justru merusak dan mematikan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru saja kita renungkan mengingatkan kita akan beberapa hal.
Yang pertama, baiklah kita berhikmat dan bijak berkata-kata agar tidak menyinggung dan menyakiti hati sesama kita. Karena kita sadar, lidah yang kadang tidak terkendali, ketika tidak dikendalikan dengan baik, justru dapat menyinggung dan menyakiti hati sesama. Dan ketika sudah menyinggung dan menyakiti hati sesama, kita akan sulit memulihkan hati sesama kita. Dibutuhkan perjuangan yang lebih keras dan kerendahan hati yang lebih sungguh. Sebab tanpa kerendahan hati, maka perkataan atau ungkapan, ucapan yang sudah menyakiti hati sesama kita itu akan menjadi goresan dan luka tersendiri. Hal yang kedua yang kita renungkan adalah percaya bahwa lidah kita memiliki kuasa yang besar yang dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Artinya lewat lidah yang kecil ini bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang dapat membangun, memotivasi banyak hal sehingga dapat memegahkan atau memuliakan, mengagungkan banyak peristiwa, banyak kejadian yang justru menjadi berkat, jadi kebanggaan bagi banyak orang. Lidah kita berkuasa untuk melakukan itu. Karena itu kita harus memperhatikan betapa besarnya kuasa yang bisa diakibatkan oleh perkataan-perkataan kita. Adalah perkataan-perkataan kita dapat menjadi sebuah kata-kata yang membangun dan memotivasi yang benar, bukan memprovokasi secara negatif. Hal yang ketiga yang bisa kita renungkan adalah kita harus mengontrol lidah kita dengan tetap berusaha menyampaikan perkataan-perkataan yang membangun dan memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, lidah yang terkontrol tentu saja lidah yang dikendalikan dengan baik. Lidah yang dikendalikan dengan baik dihasilkan dari pribadi yang baik. Sebab tidak mungkin pribadi yang baik mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Yakobus menggambarkan tidak mungkin air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Artinya bahwa dari pribadi yang baik tidak mungkin keluar perkataan yang tidak baik. Dari mata air yang bersih tidak mungkin keluar mata air yang kotor. Hal yang keempat yang dapat kita pelajari adalah gunakan perkataan dengan bertanggung jawab untuk mengajar, bukan untuk menjerumuskan atau menyesatkan. Dikatakan di depan bahwa menjadi guru itu berat, sebab banyak beban yang harus ditanggungnya. Artinya banyak tanggung jawab yang harus dipikulnya. Demikian juga menegaskan kepada kita sebagai orang percaya, ketika kita memberikan nasihat, masukan, memberikan kata-kata yang membangun untuk orang lain, orang percaya harus memberikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, bukan justru menjerumuskan dan menyesatkan banyak orang. Karena kita diberi kemampuan untuk berkata-kata, diberi hikmat yang lebih dari orang lain, kiranya perkataan dan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita itu kita gunakan untuk mengajar dengan hikmat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya kita terus diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengendalikan lidah kita, yaitu mengendalikan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari lidah dan bibir mulut kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerjakan maksud dan kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang harus menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.